Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Rabu 12 Februari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Jumlah korban anak pada kasus dugaan ruda paksa dengan tersangka seorang oknum pelatih voli di Tanjung Pinang bertambah jadi 8 orang. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini, apakah masih ada korban lainnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak di bawah umur dengan tersangka seorang oknum pelatih voli di Tanjung Pinang berinisial S, usia 27 tahun, bertambah menjadi 8 orang. Diketahui dari laporan sebelumnya ada 5 korban yang melapor ke Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Agung Tri Purbowo pada Selasa 11 Februari 2025. Ia mengatakan ke-8 korban telah memberikan keterangan ke penyidik. AKP Agung menyebut pihaknya masih terus menyelidiki kasus ini karena diduga masih ada korban lainnya. Selain itu, menurut AKP Agung, hingga kini pihaknya masih menyelidiki apa yang menjadi motif dari pelaku. Namun berdasarkan pemeriksaan sementara, korban tidak dijanjikan imbalan apapun oleh pelaku. Ia menambahkan, pelaku melancarkan aksinya di sela-sela istirahat saat kegiatan latihan voli dalam kurun waktu berbeda. Atas nama S, dalam hal ini pada pendalaman kita korban ini ada 13, namun pada pemeriksaan masih mengakui ada 5 orang dan tadi pagi tambah 3 lagi jadi 8 orang. Untuk motif pelaku melakukan ini masih kita dalami dan korban itu tidak ada diiming-imingi. TKP-nya itu ada beberapa TKP yang masih kita hasil pemeriksaan yang kita petik itu ada di perumahan dan di tempat olahraga karena hubungan antara korban dengan pelaku ini adalah pelatih voli. Sebelumnya, S diamankan unit Jatanra Satreskrim Polresta Tanjung Pinang pada Minggu malam 9 Februari 2025 lalu. Pelaku yang merupakan oknum pelatih voli tersebut diamankan lantaran diduga melakukan aksi ruda paksa terhadap 5 anak laki-laki yang masih berusia 10 hingga 13 tahun. Para korban merupakan anak didik dari pelaku dalam kegiatan pelatihan voli. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan digelar tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sebelumnya KPU telah menetapkan Robi Kurniawan dan Debbie Marianti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih. Ketua DPRD Kabupaten Bintan Viven Sumanti belum lama ini mengatakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih. Hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang di Jakarta. Sebelumnya, DPRD Bintan telah gelar rapat paripurna terkait penyampaian pengumuman usulan penetapan Robi Kurniawan dan Debbie Marianti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih hasil Pilkada serentak 2024. Viven menambahkan setelah resmi dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang baru akan menyampaikan pidato perdananya saat rapat paripurna DPRD Bintan. Akan dilantik di tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. Kalau tidak salah informasinya itu di Jakarta International Convention Center. Kita masih menunggu karena ini seluruh Indonesia yang melakukan pelantikan. Nah, siapa saja yang akan dibawa ke sana mungkin itu nanti mekanismenya akan diatur lagi. Karena setelah itu kepala daerah akan melakukan rapat orientasi kepala daerah di Malang selama beberapa hari. Nah, insya Allah kita ketemu kembali nanti akan ada pidato pertama Bupati definitif untuk disampaikan di hadapan paripurna DPRD Kabupaten Bintan. Diketahui hasil rapat paripurna usulan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Terima kasih Mas, tetap bersama kami. DP3 APM Tanjung Pinang memberikan pendampingan terhadap 8 anak yang diduga jadi korban roda paksa yang melibatkan oknum pelatih voli di Tanjung Pinang. Hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Kasus dugaan ruda paksa yang melibatkan seorang oknum pelatih voli di Tanjung Pinang menjadi atensi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat atau DP3 APM Kota Tanjung Pinang, yang mana pihak DP3 APM Tanjung Pinang telah memberikan pendampingan terhadap 8 anak laki-laki yang diduga menjadi korban dalam kasus ini. Kepala Dinas DP3 APM Kota Tanjung Pinang Bambang Hartanto pada Selasa 11 Februari 2025 mengatakan, sejauh ini pendampingan yang dilakukan yakni saat korban melakukan visum di rumah sakit. Menurut Bambang, apabila nantinya diperlukan, pihaknya akan memberikan pendampingan psikologi untuk memulihkan kondisi mental korban. Bambang menuturkan tingkat pemulihan terhadap para korban kemungkinan akan berbeda yang disesuaikan dengan tingkat kondisi masing-masing korban. Pendampingan kita untuk saat ini baru nyampe kepada visum ya, pendampingan, katakan pelapor kan nanti kita acarakan oleh polisi, kemudian nanti itu kita dampingi. Kemudian nanti misalnya direkomendasikan di visum, kita dampingi ke visum sampai ke rumah sakit, kita dampingi. Nanti semua biaya visum dari kita. Nah, nanti kalau dampak fisiologisnya, andai anak itu punya berdampak ya, kami siap mendampingi. Artinya dalam arti kami punya fisiolog, nanti kami gunakan, katakan kan kita ada 3 atau 4, ada 3 fisiolog, nanti kita giliran, artinya siapa yang akan menangani sampai ya insya Allah dia mentalnya selesai. Itu pendampingan dari kami nanti. Sebelumnya, unit Jatan Ras Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengamankan seorang pria berinisial S usia 27 tahun pada Minggu malam 9 Februari 2025 lalu. Pelaku yang merupakan oknum pelatih voli tersebut diamankan lantaran diduga melakukan aksi ruda paksa terhadap 5 anak laki-laki yang masih berusia 10 hingga 13 tahun. Korban merupakan anak didik dari pelaku dalam kegiatan pelatihan voli. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Kepala Lapas Tanjung Pinang kini resmi dijabat oleh Untung Cahyo Sidarto. Peningkatan program pembinaan kemandirian dan kepribadian warga binaan akan menjadi salah satu program kerjanya. Untung Cahyo Sidarto ditunjuk menjadi Kepala Lapas kelas 2A Tanjung Pinang yang baru menggantikan pejabat lama Misbahudin. Ditemui belum lama ini untuk menyampaikan upaya peningkatan pada program pembinaan kepribadian serta kemandirian warga binaan menjadi salah satu program kerjanya. Program tersebut nantinya dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan kerja hingga peningkatan wawasan keagamaan. Ia menyampaikan apa yang diperoleh warga binaan melalui program ini diharapkan bisa menjadi bekal warga binaan ke depannya. Kita berikan program kepribadian dan kemandirian. Untuk kemandirian akan kami programkan ke depan untuk menambah bekal hidup dan keterampilan warga binaan. Kita berikan pelatihan bakery, barista, ataupun yang lain-lain, mebel, tukangan, kita programkan. Dengan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian kepribadian, program spiritual tetap kita tingkatkan, kita lanjutkan program pesantren, kemudian belajar Al-Quran, tulis, baca, dan lain sebagainya tentang keagamaan. Ke depan kita tingkatkan untuk meningkatkan iman takwa dan akhlak daripada warga binaan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. 2 maskapai penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang mengurangi jadwal penerbangannya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, mulai dari jumlah penumpang hingga perawatan rutin pesawat. 2 maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia dan Citylink mengurangi jadwal penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang. Pengurangan jadwal ini sudah terjadi sejak awal bulan Februari 2025. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager Bandara RHF Tanjung Pinang Agung Brahmantio pada Rabu 12 Februari 2025.
Ia mengatakan jadwal kedua maskapai tersebut yang biasanya melayani setiap hari, saat ini berkurang menjadi 3 kali dalam sepekan. Berdasarkan surat pemberitahuan dan koordinasi dengan kedua maskapai itu, menurut Agung, pengurangan jadwal ini kemungkinan karena disebabkan rendahnya jumlah penumpang saat ini hingga adanya perawatan rutin pesawat. Kalau secara detailnya mungkin teman-teman airline lah yang tahu ya. Kalau dari kami berdasarkan dari surat, teman-teman pun juga kami melakukan koordinasi dan komunikasi. Informasi yang kami terima dari teman-teman airline bahwasanya karena ini masih di fase low season ya, mereka sedang melakukan proses maintenance dan pemeliharaan pesawat. Karena kedepannya kan mungkin akan ada high season lagi terkait dengan angkutan lebaran. Sampai mungkin itu ya Pak, penumpangnya juga nggak terlalu banyak. Iya, tadi low season tadi karena sudah mulai sekolah sudah masuk, terus para pekerja juga masuk, dan untuk kalender wisata pun ataupun liburan ya mereka tidak ada untuk melakukan itu. Libur bersama, libur panjang nggak ada. Kini jadwal penerbangan dari maskapai Garuda Indonesia di Bandara RHF Tanjung Pinang hanya 3 kali seminggu, yakni pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan maskapai Citylink melayani penerbangan pada hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Sedangkan maskapai Batik Air masih melayani penumpang setiap harinya. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.